Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, masih kita membahas terkait dengan pemidanaan dalam video yang ke-36. Kita bahas pasal 74. Ayat 1, orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. Saya ulangi, pidana tutupan. Penjelasan ayat ini adalah bahwa pertimbangan penjatuhan pidana tutupan ini didasarkan pada motif dari pelaku tindak pidana yang motif itu menurut narapidana ini terdorong oleh maksud-maksud yang patut dihormati. Kalau dalam secara mudah, pasal ini adalah mengatur tindak pidana yang dilakukan karena alasan atau pada dasarnya tindak pidana politik. Namanya pidana tutupan karena adanya kan orang-orang berpolitik ini mohon maaf, itu kan kadang karena ada sesuatu hal yang memiliki tujuannya baik, maka dia melakukan suatu perbuatan, namun ternyata perbuatan itu ada satu titik, satu simpul yang bertentangan dengan hukum, maka dilakukan proses hukum. Nah, menyadari orang-orang yang seperti ini, kan juga yang termasuk dibutuhkan juga kan oleh negara, tetap harus dihormati. Walaupun kita semua sama di depan hukum itu sama, namun jenis pemidanaannya ini adalah pemidanaan tutupan. Ayat 2, pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Penjelasannya sudah saya jelaskan di depan tadi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara. Namun apabila niatnya bagus karena berpolitik dan sebagainya namun apabila cara-caranya melakukan tindak pidana ini sedemikian rupa yang dalam hal ini sangat buruk dan tidak mencerminkan keadaan pribadi-pribadi yang baik, misal melakukan intimidasi, teror, melakukan pengerusakan, apalagi sampai mengganggu sistem ketatanegaraan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana penjara. Dan dalam hal ini hakim harus memberikan pertimbangannya secara jelas. Kayak film India itu kan, karena berbuat biar seolah-olah baik dan sebagainya, itu ada film India itu, saya lupa judulnya tapi ada. Akhirnya dia ketahuan. Judulnya itu kalau bahasa Indonesianya itu apa? Perdana Menteri satu hari atau apa itu, yang ceritanya itu wartawan, akhirnya dia jadi Perdana Menteri satu hari, dan satu hari itu membongkar keburukan dari si Perdana Menteri India ini tadi. Nah ini seperti itu, karena yang dilakukan oleh si Perdana Menteri asli ini sangat buruk, maka akhirnya di penjara. Untuk contoh itu, pasal 75, terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54 dan pasal 70. Saya ulangi, terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan
dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 51 sampai dengan 54 dan pasal 70. Jadi pidana pengawasan ini kan sudah masuk satu jenis pidana pokok dalam Undang-Undang KUHP baru. Namun sebenarnya hal ini merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara itu sendiri, sehingga memang dalam pasal-pasalnya tidak dicantumkan pencantuman secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana yang ada di KUHP baru. Dan pidana pengawasan ini sebagaimana tadi saya sampaikan dan di video sebelumnya juga saya sampaikan adalah merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara. Bahwa pidana pengawasan ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan ditujukan untuk tindak pidana yang tidak bersifat berat. Demikian untuk pembahasan ini dan mudah-mudahan bermanfaat karena teori pemidanaan dalam KUHP baru ini sangat penting dipahami oleh kita semua, APH maupun masyarakat ya. Karena kalau melihat dari pendapat-pendapat yang ada di media sosial atau pendapat-pendapat masyarakat kita pada saat mengikuti sebuah persidangan seorang terdakwa, ini bisa dikatakan asing ya, tidak dikatakan masih asing. Kan sering ya pidana yang diketahui oleh masyarakat kita itu penjara mati, penjara mati. Jadi kalau ada terdakwa yang dipidana penjara itu seolah-olah memberikan suatu kepuasan tersendiri oleh kita, oleh masyarakat kita. Marem gitu ya, kalau bahasa Jawanya marem. Jadi intinya masyarakat kita tetap taunya itu pokoknya kalau ada orang salah ya penjara, sekecil apapun penjara. Penjara atau malah hukuman mati. Kalau bukan di penjara atau bukan dihukum mati itu dipikirnya itu namanya bukan dihukum, itu kebanyakan masih seperti itu. Termasuk juga dengan penahanan. Nah, kalau tidak ditahan dalam proses maka itu namanya APH-nya main-main. Tidak serius dalam melakukan penegakan hukum. Penilaiannya masih seperti itu ya, masih banyak penilaian seperti itu. Padahal tidak demikian. Penahanan itu kan hanya sebuah proses untuk memperlancar pemeriksaan supaya proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan kebutuhan pemberkasan, kebutuhan penuntutan, kebutuhan persidangan itu tidak terganggu sebetulnya sebuah proses itu. Jadi bukan sebuah hukuman penahanan, namun yaitu tadi orang marem gitu loh, tidak puas kalau ada orang yang ada masalah hukum kok tidak ditahan. Tidak puas, dirasa itu. Padahal orangnya itu juga tidak lari, tidak mengulangi tindak pidana lagi, tidak membuang, tidak merusak alat bukti, dan hal itu diyakini oleh penyidik dan diyakinkan oleh si tersangka atau terdakwa. Namun kalau itu tidak dilakukan penahanan, kayaknya pikiran masyarakat itu masih banyak berpikiran negatifnya terhadap si APH itu. Padahal itu sebetulnya penahanan itu hanya merupakan sebuah proses yang kalau memang perlu ya dilakukan, kalau memang tidak perlu ya tidak dilakukan. Jadi bukan sebuah kewajiban bagi APH melakukan penahanan. Selama penahanan itu, tersangka ini yaitu tadi bisa diyakini bahwa dia memperlancar proses penegakan hukum. Dan menurut saya ini jangan sampailah ya nanti ke depan menjadi polemik lagi apabila ada tersangka yang ditangani oleh siapapun yang menangani kalau tidak ditahan. Sepanjang semuanya mengikuti aturan hukum yang berlaku dan proses hukumnya itu tidak terhambat
dengan tidak ditahannya si tersangka. Ya kalau nanti terjadi kolusi dan sebagainya, wah itu perkara yang berbeda. Kalau setelah tidak ditahan kok tersangka ini lari, berarti memang itu perkara yang berbeda. Dan ini karena lari nanti kalau ketangkep lagi ya menjadi ditahan. Dan mudah-mudahan SHMH dalam video ini bisa menambah pemahaman tentang masalah proses tadi, yang bahwa hukum itu memberikan ruang untuk tidak selalu menahan. Juga termasuk memberikan ruang untuk tidak selalu apa-apa sedikit-sedikit itu dipenjara. Mudah-mudahan SHMH dalam hal ini menjadikan kita semua melek hukum dan kita bisa menjadi orang-orang warga negara yang cerdas khususnya dalam memahami hukum nasional kita, KUHP baru kita. Namun demikian tetap mohon maaf apabila ada salah, berikan support, subscribe, dan masukan yang membangun untuk saya sehingga bisa kita bahas ke depannya untuk menambahkan wawasan dan kecerdasan kita bersama khususnya dalam mempelajari KUHP baru. SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.